Kemenak bicara haji 2024 dari tambah petugas, syarat istitoah, kesehatan hingga persiapan dini. Admin kutip dari kemenak.go.id hari Jumat 7 Juli 2023 pukul 13.06 WIB. Jeddah, Kemenak. Penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah garing 2023 Masehi sudah sampai fase akhir, yakni pemulangan jemaah haji ke tanah air. Kementerian Agama segera bersiap untuk menyongsong penyelenggaraan haji 1445 Hijriah garing 2024 Masehi. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kuota haji Indonesia tahun depan sebesar 221.000 jemaah. Bersamaan itu telah diumumkan tahapan persiapan mulai 16 September 2023. Sementara untuk proses pemvisaan akan berakhir pada 29 April 2024 atau sekitar 10 hari sebelum mulai dibukanya fase keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan pihaknya akan melakukan percepatan persiapan haji 2024. Menurutnya percepatan yang dilakukan Saudi harus segera direspon, apalagi masa berakhir pemvisaan jemaah juga lebih awal, jauh sebelum keberangkatan jemaah haji. Kalau kita bandingkan dengan haji tahun ini, 2 hari sebelum closing data itu kita masih bisa melakukan pemvisaan. Nah, tahun depan hampir 2 bulan sebelum closing data sudah tidak ada lagi proses pemvisaan. Artinya dia akan berjalan lebih cepat prosesnya, terang menak Yakut Khalil Qomas jelang bertolak ke tanah air bersama sejumlah delegasi Amirul Hajj di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah hari Kamis 6 Juli 2023. Kita sudah diskusikan terkait dengan hambatan, risiko, dan peluang-peluang yang mungkin kita bisa dapatkan dengan percepatan ini, sambungnya. Menurut Menak, Yakut proses percepatan akan diawali dengan penyelesaian laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Selama ini masa penyusunan laporan adalah 60 hari terhitung sejak berakhirnya operasional haji. Saya minta maksimal 1 bulan harus sudah selesai. Jadi tidak usah tunggu sampai 2 bulan. 1 bulan selesai laporan keuangan, kita laporkan ke DPR agar bisa mulai membahas haji tahun depan, tegas Menak. Pembahasan dengan DPR perlu segera dilakukan, kata Menak, karena ada satu hambatan yang harus dipahami oleh semua pihak. Hambatan itu adalah perbedaan mendasar dalam hitungan kalender. Pemerintah Arab Saudi menggunakan kalender Hijriah, sementara Indonesia menggunakan kalender Masehi. Jadi siklus keuangannya berbeda. Nah, yang menurut saya akan menjadi tantangan serius, bagaimana siklus keuangan ini yang kita punya harus menyesuaikan kalender Hijriah yang digunakan di sini. Artinya, pembahasan-pembahasan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji harus dimulai sedini mungkin, jelasnya. Pembahasan dengan Komisi 8 DPR diharapkan juga akan mempercepat kesepakatan tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah garing 2024 Masehi. Hal ini mungkin segera dilakukan karena kepastian kuota sudah ada. Jika sudah ada ketetapan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka tahap pelunasan bisa segera dibuka dan penyiapan dokumen juga bisa segera dilakukan. Kementerian Agama sedang merencanakan penggunaan artificial intelligence dalam pelayanan haji 2024. Khususnya dalam proses verifikasi dokumen, sehingga prosesnya lebih cepat, sebut Menak.
tambah petugas. Persiapan lainnya, lanjut Gusmen, berkenaan dengan petugas penambahan ini penting karena proporsi antara petugas dan jemaah haji tidak seimbang. Saat ini komparasinya 1 petugas dibanding 50 jemaah tentu sulit. Padahal petugas juga tersebar di berbagai tempat daerah kerja bandara Mekah dan Madinah. Dengan komparasi yang tidak seimbang, maka beban kerja petugas juga sangat berat. Akibatnya banyak petugas yang mengerjakan hal-hal di luar tanggung jawabnya. Kondisi ini semakin berat sehingga banyak jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Misalnya saya lihat beberapa teman-teman media di Mina harus menggendong jemaah. Saya kira masih kita negosiasikan agar ke depan petugas itu diberikan tidak berdasarkan proporsi, tapi berdasarkan pada kebutuhan, sebut Gusmen. Misalnya kebutuhan di Armusna itu akan berbeda dengan kebutuhan di luar Armusna. Nanti ke depan kita akan ikhtiarkan, bicarakan dengan pemerintah Arab Saudi bagaimana petugas di Armusna. Dia hanya bertugas di saat itu saja. Setelah Armusna dia bisa kembali ke tanah air, sambungnya. Kami kemarin ketika ketemu dengan Menhaj Saudi Taufik F. Al-Rabuah, saya sampaikan bahwa kuota petugas yang diberikan kepada Indonesia ini masih jauh dari ideal, sehingga perlu ditambah, tegasnya lagi. Istitoah kesehatan. Terkait pendamping lansia, Menak mengatakan kebijakan kemungkinan masih akan sama. Tahun depan tidak ada kuota pendamping lansia, sebab hal itu akan mengganggu sistem antrean dan merugikan jemaah lainnya. Apalagi jumlah lansia tidak sedikit. Kalau pendamping kita masukkan, antriannya pasti yang seharusnya berangkat dia akan tergeser karena diambil kuotanya oleh pendamping ini. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Kita inginnya supaya jemaah ini bisa berangkat beribadah dengan cara-cara yang berkeadilan. Adil dalam terjemahan kami ya seperti itu, ujar Menak. Pria yang akrab disapa Gus Yakut ini juga menilai bahwa tidak semua lansia tidak istitoah. Ada banyak jemaah berusia di atas 90 tahun yang masih segar bugar. Artinya ukuran kriterianya bukan lansia tapi istitoah kesehatannya. Hal ini juga akan didiskusikan dengan Komisi 8 DPR. Kemarin waktu bertemu DPR sebelum puncak haji sudah saya sampaikan bagaimana kalau kita berusaha mengubah peraturan agar istitoah kesehatan ini dijadikan syarat, karena ini akan prosesnya terbalik. Kita lunas dulu baru cek kesehatan, sehingga mau tidak mau kalau sudah lunas harus diberangkatkan paparnya. Kita ingin ke depan mudah-mudahan ini bisa kita buat aturannya. Istitoah kesehatan dulu, kalau sudah memenuhi istitoah kesehatan baru kemudian melakukan pelunasan. Meskipun ini tentu juga ada tantangannya yang tidak mudah. Waktunya juga pasti diperlukan lebih panjang. Tapi kita akan terus berikhtiar agar pelayanan kepada jemaah ini menjadi terus lebih baik. Ya, demi jemaah menjadi lebih nyaman, ucapnya lagi. Ditanya soal kuota tambahan, Gusman berharap tahun depan itu juga ada. Sebab kuota tambahan juga akan memperpendek antrean haji. Saya sudah sampaikan itu ke Menteri Haji, tapi kata Pak Menteri Haji waktu itu, ya kita lihat dulu proses kuota penuhnya ini. Kalau kita bisa memenuhi, kita akan bicarakan tandasnya. Penyelenggaraan Haji 1444 Hijriah akan berakhir pada 3 Agustus 2023. Seiring mendaratnya kloter terakhir jemaah haji Indonesia di tanah air.